Kabupaten Lebong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Rangkaian supervisi akademik ini ada 3 alur. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Untuk hari ini, saya akan melaksanakan pra-observasi ditemani oleh Ibu Yulia Safitri. Ibu Yulia Safitri adalah guru matematika. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai kegiatan pra-observasi ini. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu Yuli? Alhamdulillah, luar biasa baik. Alhamdulillah ya. Seperti yang sudah saya agendakan, Ibu katanya besok akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan membersamai Ibu di kelas untuk pembelajaran. Bagaimana, apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Insya Allah sudah. Baik Ibu Yuli, yang pertama-tama kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari kegiatan besok apa ya Ibu? Tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu adalah saya berharap atau mengharapkan peserta didik nantinya dapat menentukan hasil perkalian 2 skala pada matriks dan menentukan hasil operasi perkalian 2 matriks dengan teliti. Jadi tujuan pembelajaran Ibu itu nanti ada 2, yaitu perkalian skalar pada matriks dan perkalian 2 matriks ya Bu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu Ibu kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Setelah pembelajaran itu diharapkan siswa itu dapat mengembangkan skillnya atau kemampuannya dalam operasi perkalian skala pada matriks dan juga perkalian 2 matriks. Dapat menyelesaikan masalah matematika lainnya seperti misalnya masalah persamaan linier, contohnya rotasi dalam 3 dimensi, kemudian dapat juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu ini hanya untuk operasi perkalian saja ya Bu, bukan hanya untuk operasi perkalian saja ya Bu, juga bisa digunakan dalam materi lainnya. Tadi seperti yang Ibu sebutkan untuk materi rotasi, kemudian nanti ada ekonomi juga ya Bu ya. Bagus sekali itu Ibu untuk dikembangkan. Lalu Bu, untuk mencapai strategi tersebut apa yang akan Ibu lakukan besok Ibu? Dalam proses pembelajaran besok itu saya menyiapkan RPP, terus LKPD yang telah disesuaikan dengan materi yang akan saya ajar. Nah, besok itu juga memakai fokus, terus juga membagi siswanya menjadi 3 kelompok. Jadi itu ya Ibu ya strateginya. Mungkin ada strategi lainnya Bu yang ingin Ibu sampaikan, seperti memakai metode apa atau mode pembelajarannya seperti apa kira-kira Ibu? Rencananya besok itu memakai metode discovery learning. Kemudian siswa itu dibagi menjadi beberapa kelompok, terus di sana nanti mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan sesuai dengan kemampuan mereka. Terus setelah mengerjakan LKPD nanti ada perwakilan 1 orang per kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi nanti diskusi secara berkelompok ya. Jadi Ibu nanti menggunakan LKPD. Kemudian dalam diskusi kelompok ini Bu, kira-kira ada kendala tidak Bu? Baik dari siswa atau dari tahapan diskusi Bu? Baik Bu, kira-kira mungkin kendalanya itu adalah siswanya harus menguasai dulu materi prasyaratnya, seperti mereka harus tahu dulu baris dan kolom pada matriks, kemudian juga sudah bisa mengoperasikan perkalian dan pengurangan matriks. Jadi itu kendalanya ya Bu ya. Jadi yang pertama siswa itu harus ingat dulu materi prasyaratnya agar mereka bisa mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan nanti Ibu ajarkan. Lalu Ibu kira-kira Ibu sendiri untuk mengatasi kendala tersebut, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Langkah pertama itu adalah biasanya kan kita pada saat awal persepsi kita mengulang kembali materi yang sebelumnya supaya mereka dapat mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Terus bisa
memudahkan untuk mengaitkan materi yang sebelumnya dengan yang akan kita pelajari saat ini. Jadi itu yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang Ibu hadapi. Berarti Ibu sudah mempunyai rencana jika menghadapi kendala seperti itu. Oke, Ibu Yuli, menarik sekali. Kegiatan praobservasi ini mungkin sebelum diakhiri, kira-kira dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, kegiatan praobservasi ini begitu penting saat kita mau mengajar, karena kita harus melakukan persiapan, terus berupa itu alat ataupun bahan, berarti privatnya harus lebih pas. Mungkin selama ini saya ke kelas tanpa ada observasi, dulu tanpa ada persiapan. Nah, bisa saja nanti hasilnya kurang maksimal. Jadi Ibu beranggapan bahwa praobservasi ini secara tidak langsung mengingatkan kita tentang poin-poin yang akan harus atau kita persiapkan. Jadi ketika nanti untuk persiapan mengajar kita menjadi lebih maksimal, Ibu, saya juga merasa seperti itu. Jika kita melakukan praobservasi, kita lebih siap mengajar. Kira-kira Ibu ada lagi, Bu? Oke, baik Ibu. Saya doakan semoga pada kegiatan praktek mengajar Ibu besok berjalan lancar. Kemudian apa yang Ibu rencanakan juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Oke Ibu, untuk hari ini kegiatan praobservasi saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadiran Ibu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai siapa dulu ya? Malaysia. Membaca sudah mulai. Sebelum kita mulai, absen dulu ya. Amanda, Tiara, Gevila, Fikri, Hilma, Junia, Yesi. Oke, ada semua ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, materi kita hari ini bisa kita lihat di depannya. Kira-kira apa materi kita yang akan kita pelajari?
bagi penggemar dalam pemrograman itu manfaat matriks sangat berguna ya dalam penyajian data. Tentang video tadi yang kita lihat tadi, nah apakah kalian masih ingat bagaimana proses operasi penjumlahan matriks? Siapa yang bisa jawab? Bagaimana operasi penjumlahan matriks? Nah, sudah belajar yang kemarin? Apa Junia? Nah, lihat nih. Terus? Jadi penjumlahan matriks itu intinya adalah baris pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan baris pertama, kolom pertama, matriks A atau dengan matriks B. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, pengurangan matriks. Apa bedanya antara penjumlahan dan pengurangan? Apakah sama? Apa bedanya? Hah? Hanya tandanya saja dah. Kalau penjumlahan berarti tandanya tambah. Kalau pengurangan tandanya ya kalau rumusnya masih sama. Penjumlahan baris dengan baris dan baris berkolom. Nah, sekarang silakan buka bukunya masing-masing. Sudah, bukunya sudah siap. Berarti kita sudah mulai untuk masuk dalam materi selanjutnya, yaitu adalah tujuan pembelajaran. Apa sih gunanya kita belajar tentang matriks? Nah, setelah kita belajar materi matriks ini, untuk dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual, apa yang akan didapat oleh peserta didik? Yang pertama adalah menentukan hasil operasi perkalian skalar pada matriks dengan lini. Kemudian menentukan hasil operasi perkalian dua buah matriks. Nah, metodenya yang digunakan adalah metode diskusi. Metodenya digunakan adalah diskusi kelompok, nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian modelnya adalah discovery learning. Teknik penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini ada soal. Silakan kerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, silakan kerjakan dulu. Kerjakan dulu. Waktunya sudah habis. Nah, dari soal yang 10 ini sudah didapat pembagian berdasarkan nomor yang benar atau benarnya. Kelompok 1 Rizky, Fikri, Rangga, Alia, Nia, Salwa. Kelompok 2 Gebila, Rahel, Etika, Amanda, dan Yelsi. Kelompok 3 Hilma, Junia, Cynthia, Tiara, Suci, Tiara Dwi, dan Fikri. Oke? Ahlen ya salah. Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kalau lihat ya, lihat video di depannya. Oke, sekarang ini kita akan melakukan perkalian matriks dengan skala. Skala itu apa sih? Dua ini skala angka, angka. Terus gimana hasilnya? Ada yang bisa nebak? Bisa coba iseng-iseng ya, sebenarnya agak bisa ditebak ya. Intinya kalau kita kalikan dengan skala, ya si skala ini harus dikalikan dengan semua elemen matriks. Jadi langsung aja kita tulis matriksnya ya. Dan benar. Kalikan angka skalar dengan yang di dalam matriks. Ya. Ini 3 kali 2 bisa nggak? Bisa. Berapa Rahel? Ini? Kalau menurut ibu ini rasa ibu kalian semuanya bisa jawab ya. Yang ini
Tiara, Suci, silakan kerjakan mulai dari sekarang. Ya, perwakilan ya. Mulai dari kelompok 1. Silakan siapa yang maju ke depan, perwakilan aja. Oke, maju Ki. Dan yang lain hadap ke depan dulu ya temannya, menjelaskan kasus 1. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang matriks. Contoh soal matriks A sama dengan min 1, min 3, 2, 1. Dan Oke, dah? Ada yang sama? Benar dah yang disampaikan oleh kelompok 1? Benar? Oke, betul sekali semua. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Rizky. Kemudian kelompok 2, Yelsi, silakan kelompok 2 maju. Semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab soal LKPD 3. Bu Ani seorang pengusaha jajanan kue tradisional. Tabel banyaknya kue yang disetorkan pada setiap harinya sebagai berikut. Tabel 1. Tolong jelaskan maksudnya, dapat 55.000 itu dari mana, Yelsi? Totalnya dari kantin A. Kantin A uangnya 10 dikali dengan harga 55.000. Benar atau salah? Ada koreksinya? Benar? Oke, selamat, terima kasih, Kopesi. Nah, setelah semuanya tampil, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari pelajaran kita hari ini? Operasi pergayaan skala pada matriks itu adalah dengan cara apa? Konstantanya dikalikan dengan cara mengalihkan setiap elemen nilai matriks dengan skala. Skala itu adalah koefisien yang di depan tadi dah, yang di luar dari tanda matriks. Yang kedua adalah operasi perkalian dua matriks. Nah, di situ dikatakan apa? Baca dulu Tiara Suci. Operasi perkalian dua matriks yaitu metode yang diterapkan di dalam rumus menghitung perkalian matriks ialah dengan memasangkan baris pada matriks pertama dengan kolom pada matriks kedua. Tetapi kedua nilai matriks ini bisa dikalikan dengan banyak kolom pada matriks pertama, mempunyai nilai yang sama dengan banyak baris pada matriks kedua, dan hasil perkalian matriks akan mempunyai baris yang sama banyak dengan baris matriks pertama. Harus sama banyak antara baris dengan kolom. Oke, dah. Sekian untuk hari ini. Untuk materinya sudah, kesimpulannya sudah. Materi kita selanjutnya adalah apa lagi? Kira-kira ada yang bisa tahu apa materi kita ke depan setelah tadi apa perkalian ya? Jadi kita besok masuk lagi adalah inverse matrix. Nah, nanti silakan cari materinya, boleh lihat di buku atau di
gambar Google boleh, apapun itu boleh ya, untuk bisa besok pas pertemuan selanjutnya itu kita sudah ada ilmunya dulu gitu ya. Jangan kita datang ke sekolah tanpa ilmu. Ya, balik pun juga dengan ilmu. Betul ya, Radwi. Ya, oke, cukup sekian hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, pada acara sini sudah bisa belum? Ada pertanyaan? Tidak ada yang mau bertanya? Mudah, Ki? Mudahnya? Nah, kita tutup kita akhiri pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuli. Waalaikumsalam. Ibu Yuli sibuk tidak? Enggak. Ya, saya minta waktunya Ibu sebentar ya Bu ya, karena hari ini setelah tadi saya melihat Ibu praktek mengajar, ada sedikit kegiatan coaching yang terkait dengan praktek mengajar yang sudah saya observasi tadi ya Bu ya. Iya. Bisa ya Bu? Oke Bu, ini dari obrolan kita nanti kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari coaching kita pada hari ini Bu? Saya mengharapkan adanya perbaikan dalam proses belajar mengajar dan mungkin sebelumnya ada kekurangan bisa diperbaiki lagi dengan adanya persiapan yang bermanfaat. Jadi fokus yang ingin Ibu dapatkan yaitu untuk memperbaiki atau mendapatkan masukan-masukan terkait pembelajaran ya Bu ya. Sebelumnya Bu, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu, bagaimana sih perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Bisa Ibu ceritakan? Rasanya lebih lega dikarenakan mungkin ada persiapan sebelum mengajar. Karena biasanya mungkin kalau ngajar tidak terlalu banyak persiapan. Nah, saat ini persiapannya lebih matang lagi. Oke, baik begitu ya Bu ya, karena adanya persiapan jadi perasaan Ibu mungkin menjadi lebih lega ya Bu ya. Oke Bu, tadi juga Ibu sudah menyampaikan strategi-strategi yang akan dilaksanakan di kelas kemarin ya Bu ya. Apakah sudah dilaksanakan pada saat Ibu mengajar tadi ya Bu? Sudah dilaksanakan, tapi memang pada perjalanannya masih ada kekurangan ya, namanya juga masih ada siswa yang kesulitan dalam dalam operasi penjumlahan dan pengulangan matriks, terus perkalian skala dan perkalian garis skala tadi. Walaupun sudah ada LKPD, nah LKPD itu yang membantu siswa-siswa itu untuk lebih memahami materi. Kemudian tadi kelompoknya juga sudah dibagikan berdasarkan dengan tingkat pengetahuan mereka. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan lancar. Kemudian Ibu terkait tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai Bu? Kalau tidak salah waktu itu Ibu menyebutkan ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu? Ya, ada 2 tujuan pembelajaran dan alhamdulillah itu sudah dicapai. Ternyata dalam perkalian skala, perkalian skala dalam matriks, kemudian perkalian di Ya Bu, jadi kemarin juga tadi juga sudah terlihat bahwa anak-anak sudah bisa melakukan operasi pada matriks ya, tadi operasi skala dan operasi perkalian 2 matriks. Mungkin bisa Ibu ceritakan mengenai hal-hal baik apa yang Ibu rasakan dalam pembelajaran itu Bu, dan apakah ada hal-hal yang bisa diperhatikan atau mungkin ada hal-hal lain yang harus diperbaiki oleh Ibu ke depannya? Yang pertama tuh dari persiapan dulu. Persiapannya harus matang, kemudian harus ada planningnya. Nah, bagaimana cara mengkondisikan kelas dengan baik, terus menggunakan KPD. Nah, siswa itu juga lebih antusias gitu, melihat video dan juga melakukan KPD, mengerjakan KPD dibanding dengan hanya ceramah saja. Kemudian yang banyak juga yang harus yang perlu saya perbaiki, mungkin membuat SDG supaya bisa menjaga suasana, terus dan SPP-nya kalau bisa bukan hanya di awal, gitu, mungkin dengan di akhir juga setelah proses gitu kan. Kemudian dengan menggunakan IT
Jadi menurut Ibu tuh yang harus diperbaiki tadi mengenai ice breaking ya Bu ya, agar lebih banyak variasinya. Kemudian kelas juga menjadi lebih menarik apabila menggunakan IT, mungkin bisa membantu dalam proses pembelajaran dan membuat siswa tertarik. Nah, menurut Ibu apa rencana untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Mungkin apa namanya bisa penggunaan IT mungkin ya, penggunaan IT, terus mungkin bisa juga mungkin lebih banyak lagi IT yang bisa digunakan mungkin dengan YouTube atau mungkin bisa aktifkan dengan GMP dalam membahas apa sih bagaimana caranya pembelajaran itu menjadi mandiri. Jadi Ibu rencananya nanti mungkin lebih belajar lagi di YouTube, mungkin via YouTube ya Bu ya. Kemudian tadi Bu juga mengatakan aktif di MGMP. Ada nggak hal lain Bu selain dua kegiatan belajar tadi yang seperti di YouTube, kemudian MGMP misalnya apa gitu mungkin Bu? Mungkin saat ini saya sering dengan guru-guru yang ada di sekolah, terus juga mungkin ada juga apalagi dengan sekolah lain, punya guru-guru yang kreatif lah. Jadi Ibu akan mengadakan sharing yang lainnya Bu ya. Dari rencana perbaikan tersebut Ibu, kira-kira kapan waktunya akan Ibu laksanakan itu? Waktunya insya Allah disesuaikan dengan kegiatan gitu ya. Nah kalau pembelajaran saya di kelas ini nanti malamnya saya harus mempersiapkan dulu gitu. Nah, apa yang akan dipelajari untuk besoknya, nah, bisa mungkin melalui YouTube gitu. Jadi pada hari sebelumnya mungkin Ibu akan mempelajari tutorial-tutorial di YouTube, baru di apa yang diajarkan di pembelajarannya. Minimal 1 hari sebelumnya. Terus kalau MGMP kan bukan setiap hari gitu kan. Tapi kalau sharing dengan teman-teman atau menonton tutorial mungkin bisa kita jadikan. Kemudian Ibu, apa ukuran keberhasilan Ibu ini misalnya untuk rencana yang sudah Ibu rencanakan, kemudian waktunya direncanakan, kira-kira indikator keberhasilannya atau apa Bu jika program yang Ibu rencanakan itu berhasil? Kriteria anak itu berhasil itu misalnya adalah siswanya harus menyukai dulu matematika. Kemudian mungkin dengan metode yang menarik, maka pembelajaran itu akan lebih nyaman dan menarik dan mengerti anaknya. Jadi indikator keberhasilannya adalah apabila anak-anak sudah menyukai pembelajaran matematika ya Bu ya. Yeah. Kemudian Ibu daya dukung. Untuk daya dukung ini kira-kira siapakah yang Ibu libatkan untuk mengaktifkan rencana Ibu? Ya mungkin teman sejawat, terus kepala sekolah lainnya ya, terus dan yang pastinya lagi peserta didiknya gitu kan, yang harus dilibatkan. Ya bagus sekali Ibu. Jadi Ibu sudah menggunakan rekan sejawat,